Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang retikulum endoplasma, ribosom, dan badan Golgi sebagai manufaktur protein. Jadi sebelum kita masuk dan membahas tentang ketiga hal tersebut, sebaiknya kita mengenali apa sih pengertian dari retikulum endoplasma, ribosom, dan badan Golgi itu. Jadi pengertian retikulum endoplasma adalah bangunan yang berbentuk ruang berdinding dan memiliki dua lapis dan saling berhubungan membentuk anyaman. Dan yang kedua adalah ribosom. Ribosom adalah organel sel yang berperan penting dalam proses pembuatan protein di dalam sel, alias sintesis protein. Selanjutnya badan Golgi. Badan Golgi adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel, dan struktur ini dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya biasa. Selanjutnya yaitu karakteristik retikulum endoplasma, ribosom, dan badan Golgi. Yang pertama, karakteristik retikulum endoplasma, yaitu mempunyai ciri-ciri struktur retikulum endoplasma menyerupai kantong berlapis-lapis yang disebut cisternae. Yang kedua, retikulum endoplasma membentuk membran yang sangat berlipat-lipat. Yang ketiga, retikulum endoplasma terletak di dalam sel dikelilingi oleh membran dan membentuk dua kompartemen, satu eksternal dan yang satunya adalah internal. Dan yang terakhir, ditemukan di daerah basofilik sitoplasma. Retikulum endoplasma juga ini terbagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Dikatakan retikulum endoplasma kasar karena permukaan membrannya itu banyak ditempeli oleh ribosom, sehingga permukaan membrannya itu bertekstur atau kasar. Sedangkan retikulum endoplasma halus itu tidak ditempeli oleh ribosom, sehingga permukaannya itu halus dan bentuknya mirip labirin dan yang saling berhubung dan berinfiltrasi di dalam sitoplasma dan berbentuk tabung yang tidak teratur. Selanjutnya karakteristik ribosom yaitu yang pertama mampu menghasilkan protein, yang kedua memiliki bentuk seperti butiran kecil diameter 20-22 nm, yang ketiga terdapat di retikulum endoplasma kasar dan tersebar di pusat kota, dan yang terakhir terdiri dari 35% protein ribosom dan 65% RNA ribosom. Selanjutnya karakteristik badan Golgi yang pertama yaitu bentuknya berupa bantalan yang berlapis-lapis, dan satu bagian badan Golgi dilingkari oleh kumpulan gelembung Golgi. Dan gelembung Golgi di sini itu terbagi menjadi tiga, yaitu sakula, vesikal, dan mikrovesikal. Selanjutnya yaitu fungsi retikulum endoplasma, ribosom, dan badan Golgi. Jadi fungsi retikulum endoplasma yaitu yang pertama membantu proses sintesis protein yang dibutuhkan oleh sel sebagai transport bahan genetik antara nukleus dengan sitoplasma. Yang kedua, alat transportasi berbagai zat yang terdapat di dalam sel tersebut. Yang ketiga, memodifikasi protein yang disintesis oleh ribosom. Yang keempat, menetralkan racun pada retikulum endoplasma. Dan yang terakhir yaitu mensintesis lemak dan kolesterol pada hati. Selanjutnya fungsi dari ribosom yaitu sebagai tempat sintesis protein, yang kedua sebagai translasi, dan yang ketiga berperan dalam kegiatan metabolisme. Selanjutnya fungsi dari badan Golgi yaitu yang pertama membentuk kantung untuk sekresi, yang kedua membentuk membran plasma, yang ketiga membentuk dinding sel tumbuhan, yang keempat membentuk lisosom, dan yang terakhir yaitu membentuk akrosom pada spermatozoa memodifikasi. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.